terkait dengan viralnya di media sosial tindak pidana pengeroyokan. Yang kemudian kami jelaskan bahwa yang kami lakukan konversi pers ini adalah dugaan tindak pidana penganiayaan. Ini yang akan kami lakukan konversi pers. Yang pertama adalah dasar kita melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana ini adalah adanya laporan polisi. Tempat dan waktu kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan itu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei sekira pukul 02.00 di luar homestay klaster Staspis Mimi Koko, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Identitas yang diduga sebagai pelaku yaitu satu orang laki-laki dewasa berinisial EBCH berumur 18 tahun. Adapun kronologis kejadian, pelaku yang pada saat itu menginap di homestay Mimi Koko dengan 3 orang temannya, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, sedang ribut mulut di dalam kamar serta suara musik kuat dan TV yang cukup keras karena itu adalah homestay. Jadi banyak juga yang menginap di situ selain diduga pelaku ini bersama dengan temannya. Korban yang melaporkan ke Polsek ini naik ke lantai 2 untuk menegurnya. Dan saat itu pelaku merespon dengan baik, dengan minta maaf awalnya. Lalu sekitar pukul 23 WIB korban kembali lagi menegurnya karena musik ribut-ribut masih terus lanjut karena mendengar suara musik juga yang cukup keras sehingga mengganggu tamu lain yang ada menginap di situ. Selanjutnya pada hari Sabtu, berarti berjalan waktu, ini kan karena sudah malam, berjalan waktu tanggal 30 Mei 2006 sekira pukul 00.30 korban kembali mendengar suara ribut-ribut lagi. Nah, diingatkan kembali juga mendengar ribut mulut dan musik sangat keras. Tadi kan sudah dikecilin, ini diulangi lagi. Nah, terus terdengar oleh si korban ini pintu dibanting kuat. Nah, sehingga korban diminta oleh bos, berarti yang pemilik homestay, ya, untuk menegurnya kembali. Jadi sudah berapa kali peneguran ini. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, ketika korban bersama dengan Andika Saputra sedang duduk-duduk di parkiran korban, lihat pelaku turun dari lantai 3 bersama dengan teman wanitanya. Dan lagi juga sesama orang itu ribut cekcok mulut. Lalu sekitar 02 pelaku menghampiri korban. Ini pelaku nih yang menghampiri korban ini. Dan korban Andika Saputra sambil mengatakan, siapa yang negur adik-adik korban tadi? Korban jawab, kalian tolong hargai orang lain. Karena yang menginap di sini bukanlah kalian aja. Terus pelaku bilang, korban bayar di sini, terserah korban mau ngapain. Nah, gitu. Artinya, dan ketika menepuk punggung korban, yang ketiga kalinya, tangan pelaku langsung ditangkis oleh korban, dan pelaku langsung menarik tangan kanan korban dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya langsung memukul ke arah pipi kiri korban sebanyak 1 kali, sehingga kemudian antara kedua pelaku orang ini sempat berkelahi, namun yang didahului oleh pelaku ini saling pukul. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada telinga. Inilah telinganya yang dijahit setelah dibawa ke rumah sakit. Dengan adanya luka itu, setelah melapor ke Polsek Bengkong, kemudian kita memintakan visum karena dia sudah mengalami luka robek. Kesimpulannya, berdasarkan temuan ini hasil pemeriksaan dokter juga saya kasih tahu,
bahwa mengalami pemeriksaan terhadap tubuh korban dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet. Alat yang digunakan dalam melakukan pemukulan itu tidak ada. Para Titi tidak menggunakan, hanya menggunakan tangan kosong. Ya, terkait dengan kita menerima laporan polisi ini, ini. Jadi kita melakukan semua tindakan itu. Ini laporan polisinya. Kita punya tahapan. Tahapannya adalah melakukan yang pertama penyelidikan, ya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan dugaan tindak pidananya, kemudian kita tingkatkan menjadi penyidikan. Dalam hal sudah penyidikan, berarti kita mengumpulkan bukti-bukti, alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Kemudian setelah tercukupi alat bukti, kemudian kita gelar, kita tetapkan tersangkanya. Selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku. Dapat dipersangkakan melanggar pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda pidana paling banyak kategori 3 50 juta. Dari ancaman hukuman ini terhadap penahanan, ancaman hukumannya cuma 2 tahun 6 bulan. Ada ketentuan pasal yang mengatur bahwa di pasal 100 ayat 2 KUHP itu tergolong dalam pasal pengecualian, sehingga kita melakukan penahanan terhadap rangkaian tadi yang saya sampaikan. Tahapan-tahapan penyidikan yang kita lakukan tadi, kita juga sudah memeriksa 6 orang saksi. Kita juga sudah melakukan koordinasi perkara ini dan mengirim SPDP ke pihak kejaksaan dan koordinasi untuk ke pihak kejaksaan. Sebelumnya kita tidak langsung melakukan penangkapan. Kita terlebih dahulu memanggil terlapor sebelum kita tetapkan sebagai tersangka. Terlapor dulu kita panggil. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, dapat ditingkatkan penyidikan, kemudian digelar perkara, selanjutnya dapat ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, karena pada saat itu juga berada di Polsek, langsung kita terbitkan penangkapan. 1 kali 24 jam, kemudian kita lakukan penahanan dan surat perintah penahanan kita lakukan. Jadi ini adalah 2 laporan yang berbeda, ya. 2 laporan yang berbeda. Yang dilaporkan di Polres itu adalah dugaan tindak pidana pengeroyokan, sehingga diproses dengan tindak pidana dugaan tindak pidana pengeroyokan. Sementara yang diproses di Polsek Bengkong ini adalah laporan dugaan tindak pidana penganiayaan. Sebelum terjadinya, berdasarkan hasil pemeriksaan antara saksi-saksi dan alat bukti yang kita kumpulkan, sebelum terjadinya pengeroyokan itu terlebih dahulu terjadi penganiayaan. Setelah adanya robek di telinga si korban yang melapor di Polsek ini, tidak merasa terima, sehingga itu mungkin teman-temannya terpanggil dikeroyok. Itulah yang terjadi yang sebenarnya. Kejadiannya berbeda, tapi di satu tempat. Kejadian penganiayaan ini di luar. Kejadian pengeroyokan itu ada di dalam. Sebelum kita jauh menetapkan tersangka, tentu kita tawarkan dulu untuk lakukan penyelesaian secara restoratif justice, penyelesaian secara keluarga. Namun para pihak tidak ada titik temu. Dengan adanya tidak ada titik temu, tentu kita penyidikan ini, tahapan ini wajib berjalan terus, ya kan? Kita lakukan. Kita juga tidak terburu-buru, enggak juga. Makanya dari space waktu pelaporan sampai dengan ditetapkan tersangka itu cukup lama. Kita sampai detik ini kita belum dapat. Ya tentu kita tetap profesional sesuai dengan SOP kita yang berlaku. Itu aja.